Silakan Saudara Joe. Nah, tadi Juma bilang orang Kristen 2 miliar. Yang 2 miliar itu katanya Juma tadi kan ada datanya itu. Kurang lebih 2 miliar kan orang Kristen? Berarti bisa 3 miliar. Bisa Bisa kalau 4 miliar. bisa, bahkan bisa memenuhi bumi ini kalau iblis berhasil menyesatkan semua anak keturunan Adam. Kenapa bang? Emang iya ya. Loh Luar iyalah, biasa. itu nubuatan dari Yesus loh. Kristus palsu akan menyesatkan banyak orang. Harus terjadi itu. Kalau tidak berarti Yesus pembohong. Harus terjadi. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang datang dengan memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus? Siapa itu? Islam atau Kristen? Ya Kristen. Dia akan menyesatkan, mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya kalian itulah, pendeta, pastor. Kalian itulah. Kalian mengajak manusia lain untuk menyembah kepada makhluk bernama roh, bernama Yesus Kristus. Sementara Yesus Kristusnya ketika dia datang di tengah Bani Israel, sibuk siang dan malam mengajarkan murid-muridnya menyembah hanya kepada Dia pencipta langit dan bumi yang ada di langit. Beda kan? Beda. Jadi kalau Anda percaya kepada Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menggaungkan Yesus, menggaungkan Kristus hanya Kristen. Dan Kristen kemana-mana mewartakan orang-orang untuk menyembah kepada Yesus Kristus itu. Jadi siapa yang menggenapi? Kristen. Islam tak pernah kemudian menyuarakan orang supaya kemudian menyembah Yesus Kristus. Enggak ada. Cuman Kristen. Berarti yang menggenapi penyesat yang Yesus katakan kepada Bani Israel dalam Matius 24 itu hanyalah aliteng. Silakan kawan. Jadi salut juga aku sama si Juma ini. Saya bicara dalil bang. Enggak, maksud saya salut. Ya itu dia harus bang, karena saya kan bicara dalil. Salutnya gini, maksud saya salutnya bukannya positif. Salutnya Bagus gini. itu. Enggak, dengar dulu, jangan dulu langsung ganas sekali Bang Juma. Enggak lah, santai aja ya. Maksudku salutnya tahu firman Tuhan Kristen semua. Firman Tapi, Tuhan. Sejak ya, kapan Matius Tuhan? Firman yang di Bible lah, di Bible kami kan. Firman Lukas, firman Matius. Ya udah yang tahu yang di Bible aku bilang lah dulu di Bible. Tahu Bang Juma. Iya. Juma tahu semua. Justru aku yang umur 40 tahunan enggak bisa Hanya dengar seperti doktrin dan dogma gereja kan gitu. enggak. Kalau kami gini, semakin banyak kita mengerti kebenaran itu, semakin banyak tanggung jawab kita. Berarti lebih baik tidak usah tahu kebenaran, biar bodoh terus. Bukan kayak gitu. Makanya Juma itu tahu yang di Bible semua, tapi kebanyakan diputar balikkan semua. Tidak ada yang saya putar balik. Coba, yang mana yang saya putar? Kayak tadi kan dibilang yang berpuasa lah, begini udah ku dengar tadi semua. Yesus berpuasa enggak? Dengar dulu, bukan maksudnya puasa kami itu bukan ke situ, maksudnya seperti yang dibilang Bang Juma tadi. Lalu puasanya Kristen bagaimana? Nah, bukan seperti yang dibilang Abang Juma tadi. Yesusnya kan berpuasa setelahnya lapar dan haus dia. Kalian puasanya apa? Puasanya kalian apa? Kalian puasanya apa? Lapar haus atau bukan? Kalau pimpinan kami, Nah, pimpinan pula. rohanian kami yang itulah dari dulu. Jadi siapa mau ku bilang pendeta Kan kami harus kan pimpinan kami. kalau kalian itu pengikut Yesus anak Maria yang kami imani sebagai nabi kepada Bani Israel, ya kudu wajib kalian lapar, kudu wajib kalian haus selama 40 hari 40 malam. Bang Ju. Tapi karena kalian pengikut setan pasti berbeda puasanya, betul nggak? Kan? Ini sembarangan ini ngomong bicara pengikut setan. Sekarang puasa Anda apa? Lapar haus atau bukan? Makanya kalau kami berbicara nanti dengarlah dulu. Makanya sih. Kalau kami berbicara nanti kami bilang kalian salah, pasti kami dibilang penistaan agama.
Tidak ada apa yang salah. Apa yang digambarkan Al-Quran itu yang kami ikutin. Kalian apa yang digambarkan Bible, apa yang digambarkan Yesus, kalian tidak ikuti. Beda kita, beda kelas. Dari bahasa-bahasa Juma pun dia bilang kami sesat. Kau pun bilang tadi Juma Yesus bilang tadi, menyebut Kristen sesat. Apa salah Yesus itu? aduh, bukan ke situ pengertiannya Alamak. Juma. Nah inilah, jangan dipelintir Bible sendiri kawan. Jangan kamu pelintir. Semua apa yang kau sampaikan tadi, banyak yang kamu tahu firman Tuhan, firman Bible itu yang di Bible kami, tapi banyak sekali kau putar balikkan. Contoh. Seperti tadi, contoh nggak usah. Udah ikuti semua apa. Ya, yang mana? Yang mana? Jangan kayak pendeta bercerita yang sifatnya cuma duga-duga, angan-angan, tapi nggak ada dalilnya. Mana dalil? Contoh, saya putar balikkan yang mana kawan? Aduh, semua banyak kali lah di semua. Udah tadi siang contoh. pun saya ikutinya kan. Ya satu aja, Aduh, satu gimana? aja, satu. Sici. Kayak tadi lah. Ah. Kayak tadi lah kami menyembah roh. Roh Lah. itu setan. Loh. Bila. Jadi setan itu bukan roh. Nah, jadi jangankan setan, kau aja punya roh. Kau punya Beda. roh, kau. Saya punya biologis. Setan Setan manusia roh atau kan bukan? sama kita manusia. Aku tanya dulu, setan roh atau bukan? Momen Loh, juga kok menangis sih? Kok nangis? Saya kan bertanya. Anda menuduh saya, Anda menuduh saya memelintir. Maaflah Saya dulu. tanya, setan Maaflah itu dulu. roh atau bukan? Maaflah dulu Bang Juma. Maaf, panjanglah Kok jadi umurmu kan? Panjanglah umurmu. Panjanglah umurmu. Kalau Iya, contohnya iya, supaya banyak yang mualaf. Iya, silakan. Enggak kan. Dimanapun kalau kayak gini caramu menyampaikan Saya apa, tidak akan berdata, tertarik saudaraku orang. Jo. Enggak Saya tertarik, berdata enggak, maksud Jo. Gini, Saudara. sikit. Silakan. Seandainya ini contoh, seandainya panjanglah umurmu, seandainya kau dipanggil Tuhan, Subhanahu wa ta'ala gitunya bahasanya. Iya. Setelah itu kau pasti punya roh. Berarti kau nyembah rohku? Bukan, maksud saya semua punya roh. Iya, tapi Tuhan bukan di agama itu Kristen itu Tuhan itu jadi roh semua atau kami bukan? sembah. Nah, sekarang permasalahannya Tuhan itu roh atau bukan? Tuhan itu roh. Iya. Di mana dalilnya? Ayo. Makanya Kena kau di sini. lebih Mana banyak dalil? lebih Mana banyak. dalilnya Dengar Tuhan dulu. itu roh? Mana? Makanya aku bilang tadi, Kamu aku yang sudah hampir memelintir kan? 40 tahun, hampir 40 tahun enggak sejago Juma menguasai Alkitab. Saudara mengatakan Tuhan itu roh, mana dalilnya? Pasti ada. Mana? Cuman enggak kayak gini. Aku kan Alamak. masuk ke apa ini, ke room ini, Alamak. masuk ke room ini karena memang aku pengen tahunya gimana Iya, gitu. saudaraku, kan Anda saya enggak tidak bisa bertanggung Saya enggak jawab. menguasai Alkitab kami sepenuhnya, tapi justru Juma yang menguasainya. Oh iya, Tapi karena saya Juma belajar. menguasai, Saya mengikuti Alkitab nasihat kami, Yesus. Kasihilah tapi Tuhanmu dengan banyak akal. sekali diputar balikan. Loh, kok diputar balik? Anda barusan mengatakan Tuhan itu roh. Dalil saya Ya. minta mana? Kan ku bilang tadi, lebih kan? jagonya Anda menguasai Bible kami. Berarti daripada saya. kenapa Anda Yang menuduh pasti, saya enggak, memutarbalikkan sementara Anda sendiri tidak punya Juma. dalil? Gini Juma. Pasti atau saya cari nanti ayatnya, kalau baca Bible sekarang kurang tepat. Nanti jadi lama waktu. Nah, inilah kalian punya kalau Bible berbicara tapi nggak masalah ada di roh, hati. Allah itu adalah roh. Mana dalilnya? Iya, makanya ku bilang kalau aku mencari ayatnya sekarang, justru Juma itu yang tahu sebenarnya Alkitab kami. Ya, mungkin Yohanes 4 nomor 24 barangkali atau 24. Pokoknya Juma lebih tahu. Pokoknya gimana? Justru karena saya tahu, saya bicara. Karena saya masih waras. Tapi jangan bilang mana dalilnya roh itu. Yang bilang tadi Tuhan itu adalah roh. Mana dalilnya? Coba kita baca ya di dalam Yohanes 4 Enggak. nomor 24. Tuhan itu adalah roh. Iya, Ya, pas jelas itu. Saya Cuman bantah. jangan kau Saya bilang kasih dalil. kami Di situ menyembah roh dikatakan semua. theos. Kami Theos. hanya menyembah roh Tuhan. Pneuma. Coba. Itu. Original teksnya theos pneuma. Apa artinya itu? Apa artinya? Theos pneuma. Artinya apa? Tuhan itu adalah roh. Nggak mungkin. Coba. Theos pneuma dalam bahasa Yunani. Kalau dalam terjemahan yang karangannya Lai,
Allah itu roh. Oke, orang yang cupu, orang yang culun bisa saja manggut-manggut. Tapi orang yang belajar, masa Allah itu roh? Maka kita masuk ke original teksnya. Ternyata pneuma, theos pneuma. Apa itu theos? Dewa. Pneuma itu apa? Hantu. Dewa hantu. Hantu. Mana? Mana Hantu. ceritanya itu? Kok jauh kali? Hantu kok lari ke Allah? Ayo, theos pneuma. Dewa hantu. Jadi kau menyembah hantu. Hantu itu setan kan? Salah nggak yang saya katakan? Kalian menyembah hantu setan. Makhluk halus. Nggak salah. Bibelmu yang mengatakan itu. Cuman lembaga lupa ayat Injil menuliskan Allah itu roh. Kalau dia menjelaskan. Alamak, mana pakar-pakar kalian suruh naik ke sini biar kita diskusi ilmiah. Cuman menangis aja bisanya. Gini, aku itu kan masyarakat biasa, nggak pala pintar-pintar kali. Ya, maka dari itu jangan menuduh, saya melintir jangan. Tapi telinga saya kan bisa mendengar. Lah, kalau begitu kenapa justru saya yang menunjukkan dalilnya ente tidak bisa? Enggak, yang kau bilang itu roh itu yang kami sembah roh, tapi bukan rohmu yang kami sembah. Itu maksudnya. Yohanes 4:24 theos pneuma. Theos itu artinya dewa, pneuma itu artinya hantu. Alamak. Itu jadi maksudmu yang roh yang kami sembah itu hantu gitu. Dalilnya begitu, mau kayak mana? Kok nangis? Mama Itulah kan. Kan Yesus memang berkata dalam Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapakmu. Salah nggak Yesus mengatakan kepada orang yang ingin membunuh Yesus itu iblis? Salah nggak? Kalau salah nggak Yesus mengatakan bahwa Yudas itu iblis? Salah nggak? Kita memang nggak salah kan? Yesus mengatakan yang mengkhianat itu adalah iblis. Nggak salah kan Yesus mengatakan itu? Nggak salah kan Yesus mengatakan yang ingin menyalib Yesus itu adalah anak-anak setan? Nggak salah kan? Lu kok jadi tertawa terus? Nah, tadi tertawa saya dibilang nangis. Ya sekarang saya bilang kamu tertawa karena kamu sudah pada level menertawakan dirimu sendiri. Karena ternyata berdalil. Bang Suma ngomong pakai dalil. Makanya Anda tertawa saat ini. Menertawakan diri sendiri. Itu nangis lagi. Tadi tertawa sekarang nangis. Gimana sih orang ini? Suka-suka mula di sini. Saudara, saya berbicara pakai dalil, kawan. Iya pakai dalil. Apalagi menguasai Bible kami, tapi kebanyakan 98% semua diputar balikkan. Karena bertentangan dengan imanmu, kepercayaanmu. Karena musuh terberatmu itu Bibelmu. Lu kok nangis lagi? Jadi gini Bang Juma kan. Gimana saudaraku Jol? Gini, sebenarnya kau gak layak bilang kami saudara lah. Kau bilangnya kami sesat. Kok bersaudara? Kenapa bisa? Loh, kamu mengaku sesat. Nih, kau yang bilang maksudku. Kau yang bilang saya kami mengatakan sesat. kamu saudara loh. Hah? Saya mengatakan kau saudara Jol. Sekarang kan kau bilang kami orang Kristen ini sesat. Loh, jadi Yesus yang mengatakan itu. Yesusnya kehabisan waktu. Yesus kehabisan waktu. Yesus hanya sampai usia 33 tahun. Maka kesesatan kalian diberikan kemudian berhadapan dengan kami. Kamilah yang meluruskan kalian. Yesus waktunya sudah habis. Maka kami yang kemudian meluruskan ajaran Yesus kepada saudara. Kan gitu. Itu dalil saudara, saya nggak ngadi-ngadi. Dalil, saya bicara dalil. Iya. Tidak boleh Kalau langsung kalian berbicara menganggap bukan kami berdasar sesat, dalil. Kami anggapnya kalian saudara. Tapi pertanyaan saya balik. Kalau kalian menganggap kami sesat, kok kalian anggap kami saudara? Kenapa? Loh, bukan ceritanya itu bahwa kami yang mengatakan kamu sesat. Yesusnya yang berkata Kristen itu sesat, bukan aku. Dengar dulu. Malam ini tidak ada Yesus berbicara bilang kami sesat. Kau sendiri. Matius 7 nomor 22 nomor 23 mau dibuang. Bang Juma, dari mulutmu sendiri saya maafkan, dibilang saya kami orang maafkan. Kristen, kami Saya sesat. maafkan. Iya, dari mulutmu sendiri tadi, maaf ya.
kami sesat berbicara. Enggak ada Tuhan Yesus tadi berbicara sama kami. Saya kami berbicara sesat. dalil kan? Saya berbicara dalil. Matius 7, 22, 23. Aduh. Itulah. Bahkan Paulus Pertanyaan menyebut saya Kristen balik, itu Pak. kafir. Pertanyaan Kan saya gitu. balik. Gini Bang Juma. Maukah Anda itu menganggap saudara yang sesat? Mau, selama mereka yang sesat ini mau mendengarkan. Kenapa tidak? Nih, Umat Islam itu diperintahkan untuk berseru kepada semuanya. Islam itu datang untuk rahmatan lil alamin. Karena sebenarnya kalian itu umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad kamu itu, bukan umatnya gini. Paulus. Gini Bang Juma, kalau seperti ini penyampaianmu sampai kiamat pun kami nggak mau ikut sama Juma. Iya, Mengikuti iblis aja. mana bisa ikut kepada kami? Nggak bisa, iblis itu ikut kepada Enggak, kami. di cara penyampaianmu. Ini kan ini apa ini gimana acara ini kau buat kan supaya aku tertarik sama. Oh enggak langsung juga, lah saya bilang. tidak juga, enggak juga. Cuman menyadarkan Apa supaya tujuannya? supaya kalian itu sadar bahwa aksi-aksi kristenisasi dan pemurtadan pendangkalan akidah itu kalian hentikan. Itu ajanya. Neraka juga butuh penghuni, kawan. Ngeri juga Bang Juma. Oh iya dong. Jadi Neraka juga butuh penghuni. Yang 4 miliar tadi kemana? Ke surga atau ke neraka? Ya neraka lah. Tanya Yesus. Yesus, kutanya dulu sama Yesus dulu. Yesus, ya paman, kemana perginya orang-orang jahat yang menuhankan dirimu? Dijawab Yesus dalam Matius 7, 22, 23. Ke neraka jahanam. Dalil. Jangan nangis. Dalil. Aku gini aja kan bilang tadi lebih jagonya si Juma ini menguasai Bible kami daripada saya umur hampir 40 Iya, tahun. kalian kan memang Kristen tidak pakai dalil menjadi Kristen. Apa dalilnya menjadi Kristen? Ada nggak? Nggak ada. Tanya bapak, tanya emak, mama, iya paman, apa dalilnya kita harus jadi Kristen? Mana dalilnya? Nggak ada. Mana dalilnya kita harus ke gereja? Ya nggak ada. Mana dalilnya kita harus menyembah Yesus? Nggak ada. Semua tak ada. Kalian itu memang manusia tanpa dalil, cuman punya dalih. Apa itu dalih? Apa itu dalih? Alasan yang dibuat-buat. Mana coba Yesus mengatakan pengikutku disebut Kristen itu mana? Justru Yesus menyebut penyesat itu pengikutnya bernama Kristen, pengikut Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Apa nama pengikut Kristus ini? Kristen. Padahal bukan ke situ tujuannya ayat. Siapa bilang bukan ke situ? Siapa bilang? Nangis lagi dia kan? Yang kami tahu Juma. Iya. Kami tahu yang kami Iya. pelajari. Gini loh Bang Juma. Apa itu? Anda itu pintar sekarang karena belajar kan? Oh iya dong. Kan Iya. harus mengasihi Tuhan dengan akal, bukan dengan Iya, dogma. karena belajar. Pasti Yes. ada gurumu kan gitu. Yes, betul. Guru Iya, terbaik kami saya juga adalah belajar. Dulu kami juga belajar dari mana? seperti bahasanya kami Bapak rohani kami. Alamak, jangan kamu belajar kepada orang yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Jangan. Lebih baik kamu belajar kepada Bible daripada ke pendeta dan kepada pastor. Kenapa? Mereka punya muatan, mereka punya cakupan, mereka punya misi. Paham? Kalau Anda belajar sendiri kepada kitab Anda itu jauh lebih baik daripada kepada mereka. Tadi ku bilang ke Bapak rohani kami, pendeta kami, kan ku bilang tadi. Ya itu dia. Lebih baik belajar langsung ke Bible daripada ke pendeta-pendeta itu. Kan gini, belajar itu kan harus ada yang nuntun. Yang nuntun kan bukunya. Gimana baru berbicara Alkitab itu bisa berbicara sendiri? Bukan. Kalau gurunya berlandaskan kepada buku panduan tak masalah. Tapi ini gurunya tidak ada berlandaskan kepada kitab. Dari mana Anda tahu pendeta kami yang berlandaskan Alkitab? Sekarang ada nggak perpuluhan di gereja Anda? Ada. Nah, sekarang perpuluhan itu diberikan kepada suku Lewi atau kepada suku Jawa atau Batak? Aduh. Aduh. Dengar dulu bro. Aduh bro. Gini bro. Gini bro. Berbicara dibilang orang Lewi dibilang bro tadi orang Lewi. Iya, memang. Orang Lewi ini tahun berapa itu bro? Makanya berarti perpuluhan bukan untuk pendeta dan pastor. Dengar dulu gini. Loh, apanya yang harus saya dengar? Perpuluhan itu Ada nggak perpuluhan di luar suku Lewi? Ada nggak?
Maksudku firman Tuhan itu kemarin kita berbicara masalah ini, berbicara ini. Mama. Aku udah berbicara kita masalah ini. Kemarin ini kalau dibilang orang Lewi lah untuk inilah firman Tuhan ini bukan untuk orang Indonesia Kristen yang ada di Indonesia, bukan seperti itu. Kata Dan siapa? Kata Anda. Yang berhak mendapatkan perpuluhan itu hanya suku Lewi, bukan pendeta, bukan pastor. Aduh, nanti saudara hari Minggu besok hari Minggu tanya kepada pendeta, Pak Pendeta mana dalilnya bahwa perpuluhan itu bisa diberikan di luar suku Lewi? Kalau masalah perpuluhan nggak usah ku tanya pendeta. Kalau itu saya udah tahu. Mana dalilnya bahwa perpuluhan untuk di luar suku Lewi? Kalau kau tanya dalilnya di segala macam, ini pengajaran sama kami. Kalau kau diberkati Tuhan, wajar kau juga apa? Inilah yang saya katakan. Jangan kan kau belajar kepada orang yang tidak paham dalil. Belajar ke Bibelmu. Anda yang memahami ayat percuma kalian merampok kitabnya Yahudi kalau kalian tidak mempraktekkan isi kitab tersebut. Artinya kalian merampok hanya untuk aksesoris doang, biar gaya-gayaan, biar kamu dianggap sebagai pengikut orang Yahudi, padahal bukan. Lo kok jadi tertawa lagi? Iya, gimana harus ku tertawakan lah kau cuma. Karena dalilnya perpuluhan untuk non Yahudi ada nggak? Minta tolong sama saya. Minta tolong sama saya, ada nggak dalilnya perpuluhan untuk di luar suku Lewi? Ini bukan berbicara suku Lewi lagi. Kami umatnya Tuhan. Makanya kok kalau kamu itu umatnya Tuhan, Tuhan yang mana? Tuhan Yesus Kristus penebus dosa berarti yang kalau digantung di kayu ada nggak salib Yesus mengajarkan perpuluhan? Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah lah. Saya tanya, ada nggak Yesus mengajarkan perpuluhan? Firman itulah jawabannya sama Amu Juma. Pada mulanya adalah firman. Firman itu nggak ada hubungannya itu. Itu daging, itu anak Maria. Jadi maksudmu kami hapuslah ayatnya itu? Saudara, yang saya tanya, ada nggak dalil dari Yesus tentang perpuluhan? Ada nggak? Nah, kalau kau tanya itu semua, pada mulanya adalah firman. Apa hubungannya? Itu karangan himne Plato yang diambil oleh pengarang Yohanes. Yang saya tanya Yesus. Bukan Yohanes, pengarang buku Yohanes. Yang saya tanya, ada nggak Yesus mengajarkan perpuluhan? Udah ku bilang sama itu kan kebanyakan menangis sih kamu ini kawanku. Alamak. Menangis. Lah itu ku tanya, ada nggak dalilnya dari Yesus tentang perpuluhan? Ada nggak? Ada. Dengar ini. Mana? Jelaskan sedikit. Ya, pertama dengar dulu ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah sendiri. Di kitab Maleaki, ujilah aku. Yang saya tanya, ada nggak ucapan Yesus tentang perpuluhan? Apa hubungannya coba dengan Yohanes 1? Apa hubungannya dengan perpuluhan? Kalau sekarang kami melakukan perpuluhan, itu firman Tuhan. Itu perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhannya? Benar, sekali lagi biar dapat kamu Bang Juma. Pada mulanya adalah firman. Firman itu sendiri. Di kitab Maleaki. Di kitab Maleaki, ujilah aku. Disuruh Tuhan, dia tercatat di situ bayarlah persepuluhan. Persepuluhan itu diberitakan dibayar kepada siapa? Ya gini kan, aku mulai kan kembali ke Lewi yang kamu bilang tadi. Iya berarti ke suku Lewi, Cak Ayu. Aduh, supaya dalil saudara supaya ada perbendaharaan di rumah Tuhan ada di kitab Maleaki. Coba baca dulu, baca. Itu untuk suku Lewi. Kalau untuk Kristen baca 2 Korintus 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Jadi kalau kami ngikut suku Lewi itu yang kau sampaikan. Jadi firman Tuhan itu enggak ada lagi sama kami. Ya itu kitabnya orang Yahudi, bukan kitab lo. Jadi kami ini siapa ini? Ya kamu itu pengikut Paulus menyembah roh-roh halus itu. Aduh, itulah ini kan ini. Luar biasa sekali. Saudara tak ajarin 2 Korintus 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Itu dalilnya untuk Kristen itu dari Paulus.
Kalau kamu berbicara Nehemia, kau berbicara kemudian tentang kitabnya orang Yahudi, itu untuk Yahudi. Kalau surat-surat Paulus itu untuk Kristen. 2 Korintus 11 nomor 8, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Jadi pendeta-pendeta itu sifatnya bukan perpuluhan, tapi sifatnya 2 Korintus 11 nomor 8. Sampai di sini Pahan sampai sini, Bang? Enggak, saya Enggak enggak paham. apa dengan apanya, karena diputar balikan gitu, enggak tertarik. Kok diputar balik pula? Tolong kau kasih saya dalil bahwa perpuluhan itu bisa diberikan kepada selain suku Lewi. Kaidahnya, aturan mainnya, perpuluhan itu untuk suku Lewi atau untuk suku lain? Boleh nggak untuk suku Indonesia? Zamanku sekarang dengan zaman suku Lewi sama enggak? Ya ampun ya Kak, ya Allah ya Karim. Kitabnya Yahudi itu hanya berlaku untuk Yahudi, Cak Kangkung. Bukan untuk ente. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku hanya berlaku kepada Bani Yakub, aturan-aturanku hanya berlaku untuk Israel dan tidak aku berikan kepada bangsa lain. Dalil. Kok jadi nangis lagi saudaraku ini? Aku gini Juma. Oh, pintar juga Mbak. Dalil gitu kan. Dalil Kan ada dalilnya saudara. Amsal 5 nomor 3 harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Amsal 3 nomor 5. Jangan kamu berpegang kepada pengertianmu sendiri, harus berdasar terhadap dalil, bukan dalih tapi dalil. Sampai sini paham? Enggak. Oh, enggak paham. susah aku memahaminya karena diputar balikan semua itu masalahnya. Terbalik lagi ya Allah ya Karim. Kamu itu jemaatnya Paulus. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Perpuluhan itu hanya untuk suku Lewi. Alamak. Ampun aku sama kamu, tapi bukan ampun positif, tapi negatif. Iya. Masalahnya anak. Maafkan Ini saya. ada mau kutanya lagi. Tunggu dulu, jangan dulu Maafkan potong saya lagi. Saudara Joel. Saya hanya memberi peringatan aja, Bang. Silakan. Iya, aku nanya lagi dulu. Inilah kalau aku nanya dulu karena lihat kan pernah Abang pacaran kan? Saya alhamdulillah orang yang ingin memacari aku tapi saya tidak mau. Kenapa? Saya maunya nikah. Oh, cukup satu gitu. Iya. Cukup satu ya. Berarti udah nikah gitu kan? Saya udah punya istri, udah punya bini, alhamdulillah. Oh iya. Inilah yang mau ku tanya sama Bang Juma dulu. Apa itu Memang kawan? kalau tertulis di Al-Quran itu bisa nggak sampai 5 istri, 6 istri, 7 Sampai istri? 4. Islam datang itu membatasi poligami, bukan kemudian mengajarkan poligami. Islam datang bukan mengajarkan poligami. Islam datang membatasi poligami. Sebab nabi-nabi terdahulu tidak ada batasan. Berarti kalau satu poligami bisa lah ya? Bisa kalau dia mampu. Makanya Yesus tidak pernah membatasi satu istri kan? Tidak ada dalil di dalam Bible cukup satu istri, itu nggak ada. Cuman di Al-Quran yang ada. Al-Quran Al-Ma'idah yang menerangkan fawahidah, cukup satu. Kalau di Bible nggak ada itu dalilnya, Bang. Mau sampai greeting bulu hidung cari dalilnya, tidak Anda akan temukan itu, nggak ada. Memang nggak diajarkan poligami di Alkitab. Berarti nggak ada larangan kan? Enggak. Ada nggak larangan poligami di kitab Anda? Dilarang. Mana dalilnya? Nangis lagi nih. Mana dalilnya? Apa enggak? Ya mana dalilnya pelarangan poligami di Makanya Bible? ada ayatnya seperti ini. Makanya Manusia- ada. Justru Yesus mengajarkan kemudian poligami di dalam kitab saudara. Apa? Itu yang tertulis kemarin. Yang tertulis itu. Apa itu? Kecuali diceraikan kematian gitu. Ya enggak ada itu, enggak ada. Enggak ada. Kok enggak ada?
Jangan kau nipu-nipu di sini kawanku. Tidak bisa diceraikan Tidak bisa kecuali gimana? kematian. Baku kagak Iya, yang samamu. istri. Kalau 3 istri, 3-tiganya tidak boleh diceraikan kalau kecuali mati. Tapi itulah. yang saya minta dalilnya cukup 1 istri itu mana? Itulah Bang Juma kan. Udah diputar balikan Bang Juma Kok lagi. diputar balik? Ini aja pun diputar Saya balikan. dengan hormat minta beberapa kali dalil sama saudara. Saudara tidak pernah menunjukkan dalil. Saya saudara, kalau saya Itu sudah nggak minta dalil dalil, rupanya kalau dibilang di kalau Alkitab saya kami sudah itu minta dalil, tidak saudara. bisa diceraikan kecuali kematian. Saudara. Itu enggak dalil itu. Itu istri, memang betul. Itu istri. Emang. Nah, Maka sekarang aku kan nanya tadi, kalau di Al-Quran itu bisa nggak sampai 5, 7 gitu. Sampai maksimal apa, 4 istri di Islam. Nah, di Kristen ini ada nggak pembatasan jumlah istri? Ada nggak? hanya 1. Mana dalilnya? Makanya kan itu yang Ikan tadi kok minta tadi. Saya minta dalil. Saudaraku, kalau saya minta dalil, itu artinya saya siap menerima kesalahan. Tunjukkan dalil itu. Kalau ada saya salah. Tapi kalau tidak ada berarti saya benar. Nih, tak kasih contoh. Di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Dengarkan saya baik-baik. Yesus berkata kepada mereka, Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Tuhan meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Paham tak itu maksudnya? Barang siapa yang meninggalkan istrinya demi untuk kerajaan Tuhan, maka dia akan memperoleh berlipat kali ganda saat ini juga. Jadi istrinya berlipat kali ganda itu apa namanya? Poligami atau apa? Hei, kawan. Poligami atau apa? Tidak ada batasan. Lipat kali ganda kata Yesus. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Dalil. Cuma luar biasa. Jangan nangis kawan. Makanya kalau saya minta dalil, saya berarti minta untuk dikritik kawan. Kalau saya minta dalil berarti saya minta dikritik. Tapi Anda tidak menunjukkan dalil. Justru dalil poligaminya saya tunjukkan gitu loh. Makanya pastor itu kawin diam-diam. Di depan kalian itu nggak nikah, tapi di belakang periksa kamarnya. Oh, banyak kali kondom bocor. Ini udah luar biasa. Aduh, udah menuduh enggak ini. Oh enggak, itu fakta real. Banyak teman-teman saya pastor yang sudah mualaf. Tanya Bang Handi tuh. Luar biasa, memang luar biasa. Yang ditemukan di barat, pemakaman anak bayi itu, anak bayi dari mana itu? Coba buka di Google sekarang. Betapa banyak kemudian ditemukan di biara-biara kuburan-kuburan anak-anak kecil, anak-anak bayi. Kalau memang anaknya berani siapa itu, Bang? Halo Juma. Kalau memang beraninya kau menampilkan data itu pastor-pastor ini, kan ada YouTube-mu kan? Iya. Ah, coba ada nggak yang sampaikan bisa dulu di buka YouTube-mu itu. Ada nggak yang bisa buka kamera? Ditemukan ribuan kuburan anak kecil. Enggak, maksudku pastor yang kamu bilang itu di Indonesia atau di luar mana? Di mana nih? Di luar negerinya banyak, di YouTube ada, di internet bertaburan, kawan. Alamak, bagaimana tidak menyalahi kodrat? Tuhan memberikan kita kemudian kelamin, pasangan. Perintah Tuhan apa? Beranak cuculah. Kok pura-pura jadi orang suci? Lalu gimana cara dia melampiaskan spermanya coba? Lo kok nangis? Masa tiap hari tulis tangan? Itu semua sudah punya panggilan masing-masing. Alamak. Anda pernah tinggal sama pastor, saudara? Anda pernah tinggal sama mereka 24 jam? Jangan kau ratakan semua juga. Nggak usah terlalu jauh, saudara. Pendeta kalian yang punya tai lalat, saudara Jol. Itulah bangganya saya. Saudara Jol. Jangankan pastor, saudara Jol. Dengarkan pastor, saudara Jol.
Pendeta saja Joshua Teu kemarin ribut gara-gara tai lalat di nonotnya, salah masuk lubang. Itu ada istri saja, ada istri aja, senjatanya si Uco masih salah lubang. Apalagi yang tidak punya bini. Alamak, jangan munafik lah kita. Jangan munafik. Kita ini makhluk biologis, kawan. Oke. Ginilah Bang gitu, Juma, saudara. kan? Ya. Semua yang kau sampaikan itu, Ada datanya. Enggak. Dalilnya. Ada datanya, tapi semua kau putar balikan. Sekarang begini, Saudara Jo. Ini anggap saja. Dulu, biar Oke, aku juga mau tunggu. bro. Anggap saja teman-teman kita yang ada di atas ini adalah kemudian pagar betis. Kita aja berdua cakap. Yang di bawah kita anggap sayur kangkung. Yang di YouTube juga kita anggap Cak Ayu aja semuanya. Saya mau tanya sama saudara, pernahkah saudara tertarik kepada wanita lain selain istri Anda? Kalau sekarang itu saya punya istri, enggak lagi. Hah? Enggak tertarik sama wanita lain gitu maksudnya? Enggak kagum? Karena saya mempertahankan istri saya, kenapa? Bukan masalah mau langsung kau hantam wanita lain, enggak. Yang saya tanya, apakah kamu tertarik kagum kepada wanita lain selain binikmu? Itu berbicara tertarik ini banyak itu, nafsu apa segala macam. Bukan nafsu, tertarik aja, kagum. Enggak, kalau mengagumi saja, oh siapa itu cantik ya wajar. Sudah ada kata, cantik ya. Itu butiran-butiran syahwat yang berbicara itu, saudara, secara natural. Karena laki-laki memang dicipta untuk tertarik kepada sesamanya wanita. Sesamanya wanita pula. Sesamanya manusia, lawan jenisnya. Saking hebatnya manusia itu, kepada sesamanya aja dia jatuh cinta. Ada kan? Kita tidak bisa pungkiri itu. Jadi ketika saudara sudah mengatakan, ya sekedar mengagumi, enggak, iyalah. Tapi kalau untuk nafsu, alamak. Laki-laki kalau sudah kagum kepada wanita, itulah perbedaannya kami sama Juma. Oh iya, itu pembelaan karena takut dihantam sapu lidi sama bini dari belakang. Saya tahu. Bilang pembelaan. Saya tahu, saudara takut dihantam sapu lidi sama ibunya dari belakang. Saya ngerti, saya maklum itu. Saya maklum juga. Oh, saya maklum itu, saudara. Ketika ada acara-acara besar, di situ hadir tokoh-tokoh agama dari kalian. Setelah mereka kemudian melakukan ini, kegiatan ini, alamak, kemana mereka pergi? Aduh, sudahlah. Teman saya banyak, kawan. Itulah dulu Bang Juma, pertanyaanku tadi. Iya. Kenapa saya tanya tadi udah menikah, pernah pacaran? Langsung jawabannya begini kan. Jadi logikanya kan kalau kita waktu pacaran, kalau kita selingkuhi pacar kita pasti sakit hati gitu. Iya. Itulah dulunya. Iya. Apalagi seperti itu jadi istri kedua, ketiga. Itulah perbedaannya kami sama Juma. Oke. Di pemahaman kami yang disampaikan oleh Kristus Yesus itu enggak ada seperti itu. Sekali menikah, kecuali meninggal. Sekarang mana dalilnya cukup satu istri? Bukan, enggak ada seperti yang disampaikan Juma itu. Tapi gini loh. Masolang generasi. Mana dalilnya cukup satu istri? Mana? Karena di Indonesia ini, saudara, di Indonesia, dengar, Islam 88%, Kristen cuma 7%. Tapi kalau kita lihat statistik, lebih banyak dari kalian yang 7% dibandingkan 88% ini yang poligami. Alamak. Bahkan kalau Anda lihat Kristen yang lebih dulu dari Kristen Indonesia di luar sana, mereka tidak mengenal itu kawin apa, nikah itu apa. Bang Juma, gini. Ada bahkan di luar sana gereja-gereja bisa menikahkan laki sama laki. Apalagi kalau cuma sekedar perempuan. Dengar dulu. Sudahlah. Sekarang aku nanya, ada rencana mengambil poligami yang lain? Saya, kalau poligami itu berat, fawahidah, dan diminta kemudian untuk adil. Bagaimana bisa adil coba? Bagaimana bisa adil? Sesuai dengan Al-Quran. Harus adil. Wajib adil, wajib adil. Ya lakukanlah dulu.
Nah, sekarang bagaimana saya bisa menciptakan adil ketika saya tidur malam pertama istri kedua? Bagaimana perasaan istri pertama saya? Adil nggak? Mampu nggak saya menciptakan rasa bahagia ini yang ada pada istri kedua hadir juga pada istri pertama? Bisa nggak? Kira-kira? Berarti Bisa atau tidak? sebenarnya nggak bisa poligami. Enggak bisa. Berarti Maka jawabannya Allah nggak bisa mengatakan poligami, kan? fawahida, cukup satu. Kalau kamu tidak sanggup kemudian menghadirkan rasa adil terhadap mereka, maka fawahida, maka cukup satu. Saya juga mau, bro. Mau. Ada 427 wanita yang antri sekarang minta dinikahi sama Bang Suma. Tapi sayangnya saya tidak mampu hanya menciptakan 4, rasa jadi 400. adil terhadap Tapi yang hanya 4 pertama. jadi sampai 400. Yang pertama, tidak bisa kuciptakan rasa adil itu kepadanya pada saat aku berbulan madu dengan si dia. Yang kedua, dia di rumah lagi ngapain, hatinya seperti apa, maka saya tidak sanggup untuk melakukan itu. Apa solusinya? Fawahida. Jadi itulah pertanyaanku Bang Juma ya. Siap, saudara. Karena sudah Thank you. malam ini baru Iya. yang kedua ada tadi pertanyaan yang pertama tadi. Iya. Kok bisa lah si Juma ini berteman sama orang sesat? Oh, tidak bisa gitu, saudara. Nabiku Nabi Muhammad, dengar. Enggak, gini. Nabiku Gini. Nabi Muhammad mengatakan apa? Apabila kami umat Islam kemudian membenci atau memerangi orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam, apa kata Rasulku? Dia bukan dari kelompokku, dia bukan umatku, bahkan dia tidak akan mencium baunya surga. Bayangkan itu. Oh gini. Makanya Oke. Gini, yang punya contohnya yang punya Facebook, punya YouTube ya, nggak mau mengikut sesuai ajaranmu. Tetapnya kau anggap saudara? Selama mereka tidak memerangi Islam, mereka adalah saudara kami. Mereka adalah ciptaan Tuhan kami yang masih butuh bukan pencerahan. bukan memerangi, tapi contohnya ceramah lah Pak siapa Juma ceramah, tapi nggak tertarik sedikit pun, nggak mau tertarik. Yang punya Facebook, yang pencipta Facebook, yang punya pencipta TikTok ini, gimana? Kau nggak sesat itu gimana itu? Bersaudaranya kau sama orang itu? Bersaudara, kita semua ini bersaudara. Enggak, Cuman seperti- ada di antara kita ini yang kufur, kafir. Ada yang Berbicara perang memerangi. itu gimana sih? Berbicara perang itu yang kau sampaikan tadi gimana itu artinya? Yang Gimana memerangi pengertian? itu maksudnya menghina Islam, menghina Nabi Muhammad, menghina Rasulullah secara terang-terangan. Itu artinya dia memerangi Islam. Selama Oke. mereka tidak memerangi, tidak melakukan hal itu, mereka semua adalah saudara-saudara kami, termasuk Anda. Coba Anda Oke. rasakan di Indonesia ini, Anda tenang nggak hidup di tengah-tengah mayoritas Islam? Tenang. Ya Alhamdulillah, itulah bukti bahwa kami mencintai kalian. Enggak. Inilah bukti. Anda itu sering menyampaikan kami itu sesat, tapi kami tenang. Loh, yang sesat memang harus dikatakan sesat. Cak Ayu, merah katakan merah, hitam katakan hitam. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Itu Karim. kan pemahamanmu yang bilang kami sesat. Nah sekarang kalau pemahaman saya itu salah, bantah. Mari kita diskusi ilmiah. Suara Dari- boleh keras, dari- kita boleh dari tegas, tadi, tapi di dalam tetap dalam ranah bingkai persaudaraan sebagai anak bangsa. Udahlah. Ampun aku sama kamu kalau berdebat seperti ini karena semua yang kau katakan putar balikan. Lagi-lagi saya disuruh muter balik. Mutar Ya, saudara. balikan. Makanya nggak apa-apa, saudara, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gini Pak Bang Juma. Iya, gimana? Semakin Anda menyampaikan seperti itu, kami nggak makin suka, makin apa? Nggak gesor sama pembicaraanmu itu. Enggak masalah, saudaraku. Iya. Karena apakah Anda tahu ketika kemudian Nabi Isa datang, Yesus datang, apakah iblis senang? Tidak. Iblis pun tak senang. Orang-orang Yahudi yang benci kepadanya pun tak senang. Ketika Tuhan menciptakan Adam alaihissalam, apakah iblis senang? Enggak. Ketika Adam menyuarakan kebenaran, apakah iblis senang? Enggak. Begitu juga yang ada sekarang. Ketika kami umat Islam menyampaikan kebenaran, apakah iblis senang? Tidak senang. Saya menggaungkan Yesus orang suci. Yesus adalah manusia terkemuka di dunia dan di akhirat. Bukan dia yang dibunuh, bukan dia yang ditampar, bukan dia yang disalib, bukan dia yang ditombak, bukan dia yang ditonjok, bukan dia yang ditampar, bukan dia yang ditelanjangin, bukan dia yang diludahin. Salahkah saya
membela iman saya, membela Yesus? Apakah Anda ingin mengatakan kamu salah? Yesus itu yang diludahin, Yesus yang ditampar, Yesus yang ditonjok, bahkan Yesus yang dibunuh. Silakan dengan iman Anda yang menghina kepada Yesus. Tetapi saya tidak. Saya tidak menghinanya. Saya mendudukkan sebagai manusia suci yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang dipitnah oleh Bani Israel sebagai anak haram, anak zina. Tetapi saya mengatakan tidak. Nabi Isa adalah manusia yang suci. Yesus adalah manusia yang suci, terkemuka di dunia dan kelak akan datang menjadi hakim bagi manusia. Cuman kalian ajanya yang mengatakan Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa kalian. Kalian kan? Kami tidak. Yesus manusia suci, dia terkemuka di dunia dan di akhirat, mengajak Bani Israel untuk kembali mencintai Allah, mencintai pencipta langit dan bumi, kembali kepada hukum Tuhan. Tetapi kalian tidak. Kalian justru mau Yesus yang mati untuk dosa-dosa kalian. Sebenarnya kalian ini siapa sebenarnya? Kami siapa? Ya. Kami semua pengikut Kristus. Pengikut Yesus. Bagus. Saya iakan. Yes, betul. Kristen adalah pengikut Kristus. Betul itu. Tapi Kristus yang kalian ikuti adalah Kristus yang diterangkan oleh Yesus kami di dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan saja. Pilihan juga. Kalian memang pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana dulu? Kalau Kristus yang kami pahami, dia adalah nabi dan rasul hanya untuk Bani Israel, mengajarkan dirinya dan kepada pengikutnya sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Bukan Tuhan yang turun menjadi manusia. Itu ajaran Kristus palsu itu. Tapi silakan dengan iman Anda, la ikraha fiddin. Saya hanya menyampaikan kebenaran yang saya tahu. Kebetulan saya adalah aktivis, pecinta Bible, pecinta Al-Quran yang mengkaji dan menelaah, meneliti, mentadaburi siang dan malam Al-Quran dan Bible. Itulah Bang Suma. Kalau ada yang saya sampaikan bertolak belakang dengan iman Anda, mungkin Anda harus ngaca, barangkali Anda jauh dari Bible. Karena Bible menerangkan bahwa Yesus itu endingnya dalam kajiannya, dalam posisinya sebagai guru kepada Bani Israel, hanya utusan Tuhan yang diberi mukjizat, tanda-tanda dan kekuatan dari Tuhan yang mengutusnya. Bukan Tuhan. Iyalah, kau simpulkanlah itu, kau simpul, tapi kesimpulanmu salah semua. Ya udah silakan aja bantah terus. Bagaimana? Iya, memang kami bantah karena kau nggak percaya sama Yesus. Saya percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 36. Percaya nggak engkau Yesus itu juru selamat? Yes, juru selamat. Yesus itu juru selamat. Juru selamat dalam bahasa Ibrani shalom, dalam bahasa Arab salam, akar kata dari Islam. Yesus juru selamat sama dengan Yesus juru Islam. Yesus bukan juru Kristen. Catat itu. Jadi saya beriman. Yesus itu Tuhannya Islam, itu maksudmu? Yesus bukan Tuhan. Yesus sebagai juru selamat hanya jalan menuju kepada Tuhan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Harus melalui Yesus. Makanya dalam Al-Quran, wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Makanya saya beriman kepada Yesus. Saya tidak beriman kepada Kristus yang datang, yang keluar dari kubur itu. Karena yang keluar dari kubur itu bukan anak manusia. Sedangkan yang keluar dari rahim Maria adalah anak manusia. Dua oknum yang berbeda dengan nama yang sama. Yesus Kristus yang manusia dan Yesus Kristus yang bukan manusia. Tanya Paulus sebagai nabinya Kristen. Wahai Paulus, Yesus yang datang kepadamu manusia atau bukan? Pasti dia akan mengatakan, Yesus yang datang kepadaku bukan manusia. Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Ternyata Yesus kita memang berbeda. Yesusku adalah anak manusia, Yesusmu bukan anak manusia. Sama dengan Yesus itu dua tetapi satu nama. Itu jelas itu.
Enggak hanya satunya Yesus, bro. Dua, Yang kami kawan. sembah. Dua Hanya bahkan satu, banyak. bro. Nggak usah Banyak. tambah-tambahi, bro. Yesus berkata, Nggak waspadalah usah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, Akulah Kristus. Maksudnya di situ akan Maksudnya muncul apa? nanti orang-orang Apa? yang mengaku Yesus. Itu Ya. maksudnya itu. Mengaku Betul. begini, mengaku Dan begini. berkata, Akulah Kristus. Bukan berarti Yesus Kristus juru selamat yang kami sembah. Oh, tidak begitu. Sekarang itu, Pak. Makanya gue bilang begini. cuma Begini, kamu saudara. banyak tahu firman Tuhan, tapi semua kau balikan. Oke. Itu yang Yesus maksudku dari ketika tadi. meminta sedikit. Yesus ketika meminta kepada orang-orang di Bukit Zaitun agar waspada kepada penyesat, Yesus berbicara kepada Yahudi atau berbicara kepada Kristen? Nah, ayo, kalian aja yang kegeeran, kalian aja yang kepedean, seakan-akan Yesus berbicara kepada kalian. Nehi merica ketum berjahe. Yesus berbicara kepada Bani Israel. Waspadalah kepada Kristen yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Kristus. Mereka semuanya akan membuat kejahatan. Itu maksudnya. Yesus ketika duduk di Bukit Zaitun, ketika duduk bersama muridnya di Galilea, ketika dia berkunjung ke Yudea, Yesus bersama dengan orang-orang bersunat yang tidak makan babi, yang melakukan sabat dan menyembahnya kepada Elohim Rabbus Samawati wal Ar. Bukan seperti Aliteng. Aliteng itu kelompok Roma Yunani. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Aliteng. Itu dalil. Paulus berkata dalam Galatia 1 nomor 15, Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Pertanyaannya, siapa yang mengutus Paulus? Oke lah, bro. Oke, bro. Oke. Baik, di situ jam berapa ini, bro? Di tempat saya baru 23:40. Saya di Sulawesi. Beda 3 jam. Ya. Oh, Setengah jam. Di mana itu dalilnya, Juma? Di mana itu dalilnya aku diutus terhadap kepada orang-orang yang tidak bersunat? Coba tunjukkan kalau ada lompat saya dari Galatia 1 nomor 11, Galatia Ya. 2 nomor 8. Jangan ragu kalau dalil sama saya, saudara. Silakan. Enggak, aku mau pamit dulu kan. Iya, silakan, Pamit Bang dulu aku, Joel. bro. Masukku satu bahasa, satu kalimat untuk Bang Juma. Tolonglah Iya. dulu jangan banyak menghina pendeta-pendeta atau memutarkan balik apa firman Tuhan kami. Itu aja pesanku ya, bro. Oke. Tuhan Yesus Terima memberkatimu, kasih. bro. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhannya Yesus memberkatimu. Terima kasih Yesus. Pak Joel, Tuhannya Yesus memberkatimu. Ya, oke, sedikit mengulas ya teman-teman, tadi mengenai persepuluhan itu bisa dilihat di bilangan 18:21. 18, iya. Ya, terima kasih Bang Juma ilmunya. Ya, Sama-sama. tamu berikutnya ada Halmahera ya. Oke, silakan Bang Halmahera dengan sopan dan santun ya Bang. Oke, Baca Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 15, 16. Aku Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. saya bilang tunjukkan kalau ada lompat saya dari Monas. Galatia 1 nomor 15. Jangan terlalu lebay lompat dari Monas, lompat dari toilet aja. Masalahnya nanti saya cuma satu. Bagaimana kau mau lompat dari Monas kalau begitu? Bentar ya. Berapa tadi Galatia berapa? Galatia 2 nomor 18. Oke, bentar ya. Iya. Galatia 2 nomor 8, sorry. Akulah Yesus yang kau aniaya. Macet kayaknya Bang Juma. Soalnya saya cek datanya benar. Galatia 2 nomor 18 tadi ya, Galatia 2 Nomor 18 tadi ya. 8, Cak. Nomor 8, nomor 8. Oh, nomor 8. Betul. Iya.
Kalau di Galatia 1 nomor 15 itu untuk non-Yahudi dia. Galatia 2 ayat 8 gitu. Iya. Oke. Ketemu Cak Kangkung Iya. tadi terjun dari Monas. Jangan ke Monas, jangan. Mumpung Monasnya emasnya belum diganti nih, ya. Nanti emasnya diganti sama gua nih kalau loncat. Mana. Bisa aja dia bilang mau lompat dari Monas, padahal Monasnya lagi tutup. Ntar alasannya lagi tutup, gak jadi loncat. Naik aja di atas beca, lari 100 becaknya, habis itu kau loncat dari beca. Di mana Jangan di sini dari- Paulus? Galatia 2. Di mana di sini Paulus? Enggak ada Paulus di sini. Lah itu suratnya siapa itu? Suratnya siapa itu, Bang? Coba Anda baca data sebelumnya tuh. Alamak, susah juga ini. Kalau pintar silat lidah ini kayak ini. Bentar. Galatia Iya. 2. Nomor 8. Galatia itu tulisannya Paulus. Itu bukan firman Tuhan, tapi suratnya Paulus, pendiri agama Kristen. Pengajar itu Paulus itu pengajar itu. Iya, nabi, dia nabi palsu. Bukan nabi, rasul, muridnya itu. Iya, kalau rasul berarti nabi. Kalau rasul berarti nabi. Bukan. Nah, kalau kalau dia bukan nabi, lalu dari mana dia dapat 13 bukunya? Dari mana? Dengar Bung. Kalau dalam Alkitab itu kalau rasul, kalau nabi. Jadi Oh, kalau nabi palsu, beda. semua nabi, nama-nama nabi tertulis. Kalau di Alkitab, Anda kecuali mengambil nabi palsu. kalau Anda nabi mengambil palsu tidak istilah tertulis dalam Alkitab. rasul itu kan dari Al-Qur'an. Rasul itu level kedua setelah nabi. Nabi dulu baru jadi rasul. Kalau bilang kekristenan bro, rasul Kenapa kamu pakai istilah rasul kalau kamu tidak mau kalau tidak kembali kepada makna yang sesungguhnya? Harus sesuai dengan dasarnya dengar dong. dulu. Rasul itu murid-murid Yesus, bukan nabi. Tidak ada rasul murid Yesus, nggak ada. Itu karangan kalian. Loh, kok jadi rasul? Rasul itu bahasa apa rupanya? Rasul itu bahasa apa? Iya, makanya murid Yesus itu Ya murid. Bukan rasul kalau murid. iya di dalam kekristenan murid-murid Yesus itu rasul. Iya, kalian salah karena telah ditipu oleh lai. Rasul kok dipakai. Dalam original teksnya apa? Apa salahnya? Salah karena kamu menggunakan pada tempat yang tidak benar. Tempatnya Bodoh benar. orang ini. Terserah pula kau bilang. Tidak bisa, kawan. Tidak bisa. Harus kau kembalikan kepada makna dari mana asal kata tersebut. Enggak, kembali ke yang tadi, Bang. Kembali ke Mau yang disuruh tadi. loncat ke Monas. Galatia 2 Kabur nomor dia, 8. takut loncat. Kembali ke situ, Takut Bang. loncat dia. Tolong dibaca ayatnya. Nanti saya